kaum muslimin, amal ini afdol atau tidaknya itu dipengaruhi 3 hal berikut ini. Apakah awak termasuk orang yang mementingkan amal, memprioritaskan amal atau tidak? Tengoklah 3 ini. Karena ini mempengaruhi afdol atau tidaknya. Dalam arti besarnya pahala yang bakalan awak terima atau tidak. Dalam arti diterima atau ditolaknya amalan tersebut. 3 hal mempengaruhi. Apa itu? Yang pertama, tengoklah cara awak melakukannya. Karena cara akan mempengaruhi hasil. Apapun sebenarnya pekerjaan, cara mempengaruhi hasil. Elok cara, elok hasil. Buruk cara, buruk hasil. Contoh, 2 orang melakukan amalan yang sama, tapi karena cara beda, beda hasil. Umpamanya melaksanakan amal sholat. Si A sholat, si B sholat. Hasil beda. Saya termasuk ustadz yang lasa. Nah, saya berdiri nih Pak. Nah, si A sholat, cara berdirinya saja senang malaikat menengoknya. Iza kumta fi sholatika fasolla sholatal muwadda. Bila engkau berdiri sholat, kata Rasul, jadikan berdirimu itu seakan berdiri terakhirmu. Elokkan. Tabi'in pernah mencontohkan berdiri di hadapan Allah. Dia berdiri seperti itu waktu ditanya, sejak kapan engkau berdiri seperti itu? Dijawabnya, sejak 40 tahun yang lalu. Sejak dia pandai sholat, dia berdiri seperti itu. Bagaimana tabi'in ini berdiri? Aku kalau berdiri di atas sajadah, kata beliau, seakan-akan aku berdiri di atas siratal mustaqim. Penuh rasa takut. Awak kalau di atas jembatan kan takut jatuh. Aku membayangkan di kiri kananku itu adalah neraka. Di depanku itu adalah surga. Di belakangku itu adalah syaitan yang menggodaku. Di atas itu Allah sedang menatapku. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka aku berusaha untuk seelok mungkin. Allah di bawah daun telinga boleh, sejajar dengan bahu boleh, sini boleh, sini boleh. Yang tak boleh 2, terlalu tinggi Allah atau terlalu rendah Allah. Meletakkan tangan, elokkan. Polanya sudah selesai. Kata Rasul, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Awak tak melihat langsung Rasul solat, lewat hadis-hadis sahih beliau. Boleh di sini, boleh di sini. Yang tak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Elok, tertib, teratur, tomakninah, khusyuk. Apa hasilnya? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un ulaika humul warithun allazina yarisunal firdaus. Dapat surga paling tinggi, surga firdaus. Kenapa? Elok, tertib, teratur, tomakninah. Si B sholat juga, selesai juga sholatnya Pak. Cuman gaya sholatnya itu muak malaikat menengoknya. Mulai dari berdirinya, mata 5 watt, badan bungkuk, ngangkek tangan bentuk orang sakit 3 bulan. Tak bertenaga, tak berselera. Allah. Kata malaikat, ya Allah izinkanlah aku menempel yang ngapak, ya Allah. Muak aku menengoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Nurul Islam, Imam besar Masjid Nurul Islam, orang tua-tua kami, bapak dan ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin juga tokoh adat. Kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Allah kepada kita setiap kita datang ke rumahnya. Kata Allah, inna buyuti fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumahku di muka bumi itu adalah masjid-masjid. Termasuklah masjid kita Nurul Islam ini. Wa inna zuwari fiha umaruha. Yang datang ke masjid, hadir di masjid, duduk dia di dalam masjid, mereka itu kata Allah tamu-tamuku. Rasul menyuruh kita memuliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Muslim. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia memuliakan tamu. Saat ini Bapak Ibu diberi kehormatan oleh Allah, menjadi tamu Allah. Maka Allah lah yang akan memuliakan para tetamunya ini. Rasul menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dipandang hasan oleh ulama hadis atau baik kedudukannya. Siapa saja yang sudah dimuliakan oleh Allah, bila seseorang sudah dimuliakan oleh Allah, berkumpul masyarakat satu negeri ingin menghinakan orang itu, tidak akan kunjung terhina. Sebaliknya kata Rasul, bila seseorang itu sudah dihinakan oleh Allah, berkumpul masyarakat satu negeri ingin memuliakan orang itu, tidak akan kunjung mulia. Maka bagi seorang mukmin yang digerakkan oleh keyakinannya, dia harus yakin bahwa kemuliaan hidup itu datangnya dari Allah. Kalau kemuliaan itu disandarkan kepada Allah, maka kemuliaannya akan terjaga. Tapi kalau kita sandarkan kepada selain Allah, sifatnya pasti sementara. Banyak orang sebelum awak mencari kemuliaan hidup. Ada yang mencari kemuliaan hidup berdasarkan harta. Namanya Qarun. Menurut Qarun, dia mulia dengan hartanya. Tapi hari ini cobalah tengok. Jangan meniru gaya hidup si Qarun. Mencari nama anak, nama Qarun tak ada di Pekanbaru. Carilah nama warga namanya Qarun. Kalau Kirun ada, Pak. Kalau Harun nama Nabi. Kalau Ucok berserak, Upik terpijak-pijak di pasar saking banyak. Apalagi Udin, mendunia. Dari yang pertama namanya Awwaluddin, yang terakhir itu Akhiruddin. Kalau suka dia berjalan, Jalaluddin. Diam saja di kamar, Kamaruddin. Senang menegur orang, Khairuddin. Kok pemalu dia, Kamaluddin. Lama di WC, padahal orang antri di luar, merokok 3 batang. Orang seperti itu digelar Tahiruddin. Tapi yang namanya Qarun tak ada. Allah tak ingin kita mencari kemuliaan hidup berdasarkan harta. Apalah guna harta belindak, milik orang, milik awak, jauh dari dun sana. Biarlah indak babudi, biarlah indak bapiti, asalkan lai babudi, baguno dalam nagari. Itu kata nyanyi. Ada yang mengatakan mulia itu karena jabatan. Makin tinggi jabatan nampaknya makin mulia. Padahal jabatan adalah amanah.
Siapa yang menganggap kemuliaan itu berdasarkan jabatan, nama tokohnya Fir'aun. Usahkan nama anak awak. Menantu yang datang ke rumah tak rela awak namanya Fir'aun. Ada ndak bapak ibu rela nama menantu Fir'aun? Siapa nama kau nak Fir'aun, bu? Togak bulu kudu awak di bu. Walaupun pakai Pratama, Fir'aun Pratama. Kemuliaan hidup seorang mukmin sejauh mana ia mampu memuliakan apa-apa yang dimuliakan Allah. Makin ikut awak memuliakan apa yang dimuliakan Allah, insya Allah awak akan dimuliakan Allah. Bapak ibu datang ke Masjid Nurul Islam, Allah angkat derajat, namanya duyufullah, tamu-tamu Allah. Kami yang mengelola masjid, ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi ini apa Ustaz? Ahlullah, keluarganya Allah. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang hari ini diberi hidayah, mau ikut ambil bagian memuliakan apa yang dimuliakan Allah. Sebelum kita masuk kajian, karena subuh ini harus agak pandai berlama-lama, Pak. Lamo ceramah. Kita sebut dulu, sampaikan dulu keutamaan subuh berjamaah. Karena satu-satunya solat 5 waktu yang tak boleh dijamak adalah solat subuh. Jadi jangan coba-coba menjamak solat subuh. Kenapa bapak tidak ikut solat subuh? Lah awak jamak dengan isya, tidak boleh. Kalau dijamak atau dikumpul saja tak boleh, apalagi dikosor atau disingkat. Apa tidak ikut solat subuh? Rencana awak kosor aja Pak Ustaz. Tidak bisa. 4 menjadi 2 bisa Pak. Tapi 2 kalau dipotong 2 apa nanti enggak. Solat subuh beda. Sehingga Rasul mengatakan, man sholla subaha fi jama'atin faka'annama sholla lailakullahu. Ikut bapak ibu solat subuh berjamaah, itu pahalanya seakan-akan solat sepanjang malam. Man sholla subha fahuwa zimatillah. Ikut solat subuh, hidup orang itu dalam jaminan Allah. Man sholla bardaini dakhalal jannah. Ikut solat subuh berdingin, akan dimasukkan ke dalam surga. Man sholla subha. Ini yang awak kerjakan. Siapa yang ikut solat subuh, thumma qa'ada, dia tidak langsung pulang, duduk dia dulu. Nah, inilah dia. Yazkurullah, duduknya mengingat Allah. Soal bagaimana duduk tergantung kondisi dan keberuntungan. Yang kondisi disesuaikan dengan faktor usia awak. Selunjur boleh, menyelimpuh boleh, bersila boleh, menyandar boleh. Sesuai kondisi badan, tidak apa-apa. Saya tidak terlalu formal kalau masalah itu. Yang beruntung maksudnya Ustadz dapat tiang, dapat dinding. Itu beruntung itu. Tidak semua orang dapat tiang, Pak. Tidak semua orang dapat dinding. Alhamdulillah Bapak dapat. Cuman kalau bisa, tolonglah diprioritaskan kepada yang lebih tua dari awak. Sebab kalau muda awak menyandar, tua besok awak berguliang jadinya Bapak. Yang penting yazkurullah, mengingat Allah, hatta tatslu'a samsu. Tuh, sampai terbitnya matahari suruh 6:05. Tsumma shalla raka'ataini. Kemudian dia tidak tinggalkan tempatnya itu kecuali solat dulu 2 rakaat. Itu kata Rasul. Nah, cuman untuk solat 2 rakaat ulama memberikan pendapat. Tidak boleh waktu suruh, hukumnya haram. Untuk solat sunat Isra, 1 lewatkan 10 menit. 6:15. 2 lewatkan 20 menit. 6:20. Yang ketiga, lewatkan 20 menit. 15 menit, 20 menit. Terserah Bapak Ibu lah. Pokoknya lewatkan nanti 10 menit, 6:15 paling kurang, dah boleh awak solat 2 rakaat. Rakaat pertama nih Bapak Ibu sudah tahu nih, ini kaji ini mau ulang-ulang kaji.
berlayar kapal di Sungai Pinang, singgah sebentar di Batang Lubuh, apal kaji dek diulang, pasa jalan dek ditompuh. Karena lama bisa lupa, terlalu banyak urusan bisa ragu. Mengulang-ulang kajinya nih Pak. Rakaat pertama sesudah Fatihah nanti Bu kuliah ayuhal kafirun kalau Ibu hafal. Kalau ndak hafal Pak Ustadz aponan hafal. Kalau hafal inna a'tayna boleh inna a'tayna. Rakaat kedua sesudah Fatihah kul huwallahu ahad kalau hafal. Kalau ndak hafal aponan hafal. Inna a'tayna boleh inna a'tayna. Jadi rakaat pertama nanti Bu inna a'tayna, rakaat kedua baru inna a'tayna. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, seseorang itu akan dikenal atau digelar dengan sesuatu yang diperbanyaknya. Jadi kalau seandainya jamaah Nurul Islam ini besok semuanya sudah masuk surga, tinggal ibu itu pasti dikenal dengan yang diperbanyak. Ibu yang mana yang alun masuk surga? Yang langanan inna a'tayna. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, apa yang didapat? Kanat lahu hajatin wal umrotin tammah. Pastilah kata Rasul ia dapat pahala semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dan umroh. Tak sama, semisal. Sempurna. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang 10 tahun tinggal serumah dengan Rasulullah mengatakan, Rasul mengatakan kata sempurna sebanyak 3 kali supaya umatnya ini yakin, karena yang mau membuat acara seperti ini orang-orang pilihannya Pak, tak semua orang, bahkan berzikir pun selesai sholat tak sempat. Orang membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, dia Allahumma lantas jalan STM, sibuk tidak menentu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan keutamaan-keutamaan itulah yang kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Kita masuki kajian kita. Sesuatu yang harus diprioritaskan oleh seorang mukmin, dalam kurung sangatlah dipentingkan dalam hidup seorang mukmin adalah yaitu beramal soleh. Maka kalau kita buka lembaran Al-Quran, bila Allah berbicara tentang orang-orang yang beriman, pastilah dikaitkan dengan amal soleh atau kata yang sepadan dengan amal soleh. Umpamanya Allah berbicara tentang amanu, orang beriman, yu'minuna, orang beriman, mukmin, orang beriman, mukminuna, orang-orang beriman. Bila Allah berbicara tentang orang-orang beriman ini dalam berbagai bentuk kata, selalu dikaitkan dengan kata amal soleh atau yang sepadan dengan kata itu. Seperti illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Amanu wa amilus solihati. Kalau tidak yu'minu, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat. Kalau sudah bicara tentang iman, selalu dengan kata-kata amal dalam bentuk wujud amal yang nyata. Wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfikun, membayar apa yang diwajibkan kepadanya, zakat. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang mukmin. Coba ayat selanjutnya, allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholat. Maka setiap kata amanu dalam berbagai bentuk selalu dikaitkan dengan kata amilus solihati dalam berbagai bentuk, menunjukkan kepada awak bahwa orang beriman itu takkan sempurna keimanannya kecuali harus ia wujudkan lewat amal-amal soleh. Pagi ini yang kita bicarakan
Mengapa amal ini menjadi prioritas dan bagaimana usaha untuk memprioritaskannya, mementingkannya? Dua inilah yang akan kita bicarakan. Kaum muslimin, kenapa dipentingkan amal bagi seorang mukmin? Yang pertama adalah amal inilah ukuran keuntungan kita hidup di dunia ini. Berubah subuh ini menjadi siang, siang berubah menjadi sore, sore berubah menjadi malam, malam berubah menjadi subuh, hari berganti minggu, minggu pergi muncullah bulan, bulan hilang berganti tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun berlalu. Kata Allah, wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, manusia itu rugi, kata Allah. Siapa yang tidak akan rugi berubah waktu berkisar masa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Orang-orang yang mampu mengisi waktu yang berubah itu dengan iman dan amal soleh. Itulah orang yang beruntung. Jadi ukuran keuntungan amal. Yang kedua, kata Allah dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa sebaik-baik bentuk ciptaan itu adalah manusia ini. Kalau tak percaya, cobalah awak dekat dengan sapi kemarin. Berfoto awak dengan sapi kurban itu, dibandingkan mana gagah sapi dari awak. Gagah awak lagi. Coba ibu berfoto besok bu dengan kambing. Mana rancak ibu daripada kambing. Acak ibu oleh. Kalau tidak percaya coba beko subuh. Kaum muslimin, sebaik-baik bentuk manusia ini, tumarodatnahu asfala safilin. Tapi kalau tak pandai menyikapi bentuk yang baik itu, kami hinakan mereka, kata Allah. Paling bawah, lebih bawah dari hewan yang diajak berfoto tadi. Illal ladzina amanu. Nah, kembali kepada masalah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang beriman lalu dia beramal soleh. Nah, itu lebih mulia dari hewan lagi, jauh di atas. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ini Allah berikan balasan pahala, tak akan putus-putusnya. Jadi ukuran kemuliaan amal, ukuran keuntungan amal, kemuliaan amal. Bahkan amal ini cuma satu-satunya yang awak bawa pulang. Sesibuk-sibuknya ini awak mengurus dunia nih Pak, tunggang langgang pagi sore siang malam, sampai lupa keluarga, lupa istri, lupa anak, sampai berbunuh-bunuhan. Tapi kalau sudah kembali kepada Allah, tinggal tanggal. Apa yang akan dibawa? Amal soleh. Kain pelekat dibawa mandi, sehabis mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, harta yang tinggal dibagi orang. Kalau tidak percaya, cobalah Pak. Dah banyak yang meninggal, tidak ada yang dibawa. Harta, rumah batingke, sedan mangkile, titi balipe, omeh sabele, bini barompe. Tinggal rumah gadang, karpet tabantang, kanan taidang, ada udang jorandang, ditambah hampir-hampir Palembang. Piti banyak di bank, kamano pain nek kapatabang. Tinggal tanggal. Memang mereka ini ngantar ke kubur Pak. Tiga ini kata Rasul ngantar ke kubur. Ahluhu wa maluhu wa a'maluhu. Tapi yang dua ini kan pulang. Keluarga pulang. Anak kandung meninggal di ibunya di ruang ICU. Saya kerja dulu di rumah sakit 9 tahun. Meninggal ibu sayangnya itu di ruang ICU. Menangis anak itu. Mama. Cicaknya sayang sama mama. Mama. Menangis sejadi-jadinya. Kami diam saja. Kami biarkan dia menangis. Tidak lama. Cuman 1 jam. Jam selanjutnya berubah tangisnya. Tidak menangis betul lagi. Turun. Mama. Mama. Selanjutnya dipotonya mamanya.
diposting, mamaku meninggal. Tentu orang bertanya, di mana? Di rumah sakit. Sakit apa? Sibuk itu lagi. Baru 1 jam dah berubah sikap anak. Bagaimana kalau 1 minggu? Bagaimana kalau sebulan? Bagaimana kalau bertahun? Banyak kuburan tak dibersihkan oleh anaknya. Kenapa demikian? Begitulah hukum alam ini. Itu anak yang dikandung 9 bulan 10 hari melahirkan bagi terpisah nyawa dengan badan. Itu anak. Bagaimana kalau suami istri yang dapat besar nih Pak? Ibu jangan terlalu percaya sama laki. Saya tidak mengompori. Kami tidak sebaik yang ibu kira dan tidak sejahat yang ibu sangka. Cintailah orang yang engkau cintai itu, kata Rasul, sederhana saja. Ahbib habibaka haunan ma. Biasa saja. Karena suatu hari dia akan berubah menjadi orang yang sangat engkau benci. Dan bencilah orang yang engkau benci itu biasa saja. Karena suatu saat berubah menjadi orang yang sangat engkau cintai. Jangan lagi engkaulah dewaku, engkaulah dewiku. Yang katanya sehidup semati di bawah pohon toge itu. Ndak iyo tuh dopa. Datang malaikat mencabut nyawa. Wajah yang cantik tiada berguna. Suami menangis sebelah mata sambil menengok calon gantinya. Iyo, mulailah batuk kabau di Pamatang, batuk maimbau supaya datang. Tahu Bapak batuk kabau di Pamatang, Pak? Saya ulangi. Mana tahu bubuno besok. Lalu apa yang dibawa tak lebih daripada amal. Bahkan untuk masuk ke dalam surga itu pun prestasi amal atas rahmat Allah. Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beritakan kabar gembira, kata Allah. Kepada siapa? Orang yang hari ini dia beriman, beramal soleh. Bagi mereka itu Allah sudah sediakan surga yang mengalir sungai di bawahnya. Konsekuensi hidup awak di dunia ini tempat cuma 2 nih. Kalau tidak surga, neraka. Kalau tak surga, neraka. Itu cuma Bapak Ibu. Lebih dari itu tak ada. Bagaimanapun gaya kehidupan awak. Nah, ibu-ibu tengok kawan di samping, Bu. Kalau tak ada besok dalam surga, tak payah mencarinya. Tengok dalam neraka. Jumpa, Pak. Iya, Pak. Tempat lain tak ada. Nah, tengok kawan di samping gini, Pak. Tak ada besok dalam surga, tengok dalam neraka. Tak ada nampak ibu tu dalam surga. Tengok dalam neraka. Oh, mak, tunya kawan tu, lah gosongnya, lah hangui. Ngapa ibu tu dimasukkan ke dalam neraka? Padahal hadis mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan yang di jalan itu ia dapatkan pengetahuan, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Ibu tu rajin wirid, kok dimasukkan dalam neraka? Mana? Tuhan. Kata malaikat, dia dimasukkan dalam neraka karena waktu Ustadz wiridnya sibuk cerita dengan kawan. Muak malaikat menengoknya, makanya dimasukkan dalam neraka. Ibu yang surang tuh nggak ada dia cerita, diam saja. Memang dia diam, tapi nya sibuk main HP. Ustadz sibuk ceramah, nya sibuk main HP. Beko di rumahnya main HP ya le, muak ya malaikat menengoknya. Yang surang tuh nggak ada dia main HP, nya nggak main HP, nya tidur. Tapi bagi bapak ibu yang tidur nggak apa-apa, ngantuk-ngantuk sedikit. Yang betul-betul berniat tidur, betul-betul niat tidur, jangan lupa baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Nanti pas sarapan kami bangunkan. Biasanya kalau sedang sarapan tidak ada yang mengantuk, Bapak Ibu.
biasanya. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah masalahnya. Bahwa konsekuensi seluruh aktivitas awak, kalau tak surga, neraka. Kata Allah, beritakan kabar gembira kepada orang beriman beramal soleh. Bagi mereka Allah sudah sediakan surga yang mengalir sungai di bawahnya. Dan di akhirat, puncak kebahagiaan itu tak ada lagi bahagia paling tinggi dari itu, kecuali tak kala wajah-wajah manusia ini berhadapan dengan wajah Tuhannya, menengok wajah Allah yang selama ini menciptakannya, menghidupkannya, menyehatkannya. Hari itu wajah mereka sangat bergembira memandang wajah Tuhannya. Syarat untuk itu dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke 18, ayat yang ke 110. Terima kasih Pak. Faman kana yarju liqa arabihi falyamal amalan sholihan. Siapa saja yang ingin berjumpa besok dengan Tuhannya, kata Allah, maka hendaklah ia melakukan amal-amal soleh. Maka wajarlah sekali lagi dengan 5 alasan ini kita harus memprioritaskan amal. Selesai bab pertama. Yang kedua adalah, lalu bagaimana usaha awak memprioritaskan, mementingkan amal tersebut? Kaum muslimin, amal ini afdol atau tidaknya itu dipengaruhi 3 hal berikut ini. Apakah awak termasuk orang yang mementingkan amal, memprioritaskan amal atau tidak? Tengoklah 3 ini. Karena ini mempengaruhi afdol atau tidaknya. Dalam arti besarnya pahala yang bakalan awak terima atau tidak. Dalam arti diterima atau ditolaknya amalan tersebut. 3 hal mempengaruhi. Apa itu? Yang pertama, tengoklah cara awak melakukannya. Karena cara akan mempengaruhi hasil. Apapun sebenarnya pekerjaan, cara mempengaruhi hasil. Elok cara, elok hasil. Buruk cara, buruk hasil. Contoh, 2 orang melakukan amalan yang sama, tapi karena cara beda, beda hasil. Umpamanya melaksanakan amal sholat. Si A sholat, si B sholat. Hasil beda. Saya termasuk ustadz yang lasa. Saya berdiri nih Pak. Si A sholat, cara berdirinya saja senang malaikat menengok. Iza kumta fi sholatika fa sholla sholatal muwadda. Bila engkau berdiri sholat, kata Rasul, jadikan berdirimu itu seakan berdiri terakhirmu. Elokkan. Tabi'in pernah mencontohkan berdiri di hadapan Allah. Dia berdiri seperti itu waktu ditanya, sejak kapan engkau berdiri seperti itu? Dijawabnya, sejak 40 tahun yang lalu. Sejak dia pandai sholat, dia berdiri seperti itu. Bagaimana tabi'in ini berdiri? Aku kalau berdiri di atas sajadah, kata beliau, seakan-akan aku berdiri di atas siratal mustaqim. Penuh rasa takut. Awak kalau di atas jembatan kan takut jatuh. Aku membayangkan di kiri kananku itu adalah neraka. Di depanku itu adalah surga. Di belakangku itu adalah syaitan yang menggodaku. Di atas itu Allah sedang menatapku. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka aku berusaha untuk seelok mungkin. Allah di bawah daun telinga boleh. Sejajar dengan bahu boleh, sini boleh, sini boleh. Yang tak boleh 2, terlalu tinggi Allah, atau terlalu rendah Allah. Meletakkan tangan, elokkan. Polanya sudah selesai. Kata Rasul, "Shollu kama ra'aitumuni usolli."
solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Awak tak melihat langsung Rasul solat, lewat hadis-hadis sahih beliau. Boleh di sini, boleh di sini. Yang tak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Elok, tertib, teratur, tomak ninah, husuk. Apa hasilnya? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un ulaika humul warithun allazina yarisunal firdaus. Dapat surga paling tinggi, surga firdaus. Kenapa? Elok, tertib, teratur, tomak ninah. Si B solat juga, selesai juga solatnya Pak. Cuman gaya solatnya itu muak malaikat menengoknya. Mulai dari berdirinya, mata 5 watt, badan bungkuk, ngangkek tangan bentuk orang sakit 3 bulan. Tak bertenaga, tak berselera. Allah. Kata malaikat, ya Allah izinkanlah aku menempel yang ngapak, ya Allah. Muak aku menengok. Ayat itu. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi yang solat. Allazina hum an solatihim sahun, lalai dia dalam pelaksanaannya. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu bila disuruh sholat, dia berdiri dengan malas. Pak Ustaz, orang munafik itu kan bila bicara dusta, dipercaya hianat, berjanji mungkir. Betul, itu akhlak. Ibadah, ciri khas orang munafik itu dalam bidang ibadah, kalau disuruh sholat, dia berdiri dengan malas. Kalau sudah Allah sebut awak munafik, innal munafikina fi darkil asfal minan nar, letaknya di kerak neraka paling bawah. Maka cara akan menentukan hasil. Selesai sholat awak istighfar, karena Rasul pun beristighfarnya selesai sholat. Memang dengan istighfar gugurnya dosa awak Pak Ibu. Cuman istighfar yang kayak mana? Wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang yang terlanjur berbuat dosa, kata Allah, menganiaya dirinya sendiri. Dia ingat kepada Tuhannya lalu dia memohon ampunan, Allah ampuni. Cuman masalahnya istighfar yang seperti apa? Kata Ali bin Abi Thalib, istighfar yang benarlah yang menggugurkan dosa. Seperti angin menerpa daun kayu yang kering. Yang benar caranya. Astaghfirullah. Kalau perlu bayangkan dosa. Astaghfirullah. Jangan melayang. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jangan sesambil menguap. Astaghfirullah. Kata malaikat, apa nasurang kau tidak usah dicatat. Yang benar, kalau perlu ingat dosa yang awak lakukan sehingga fokus mana yang awak minta ampun dosa ini. Umpamanya ibu beristighfar, apa dosa ibu itu? Ambo tadi melawan suami, bayangkan itu. Astaghfirullah. Ya Allah, ngapulah ambo melawan suami, ya Allah. Sampai ambo mencokitnya, ya Allah. Astaghfirullah. Mentang-mentang badan ambo godang, astaghfirullah. Jadi bayangkan dosa itu. Kalau dia panitia kurban, umpamanya nih, astaghfirullah. Ngapu bonalah banyak ambo ambil untung daripada pembelian sapi dulu tuh, ya Allah. Astaghfirullah. Umpama ini. Nah, jadi nampak mana dosa yang awak minta ampun. Kalau dia goreng, astaghfirullah. Ngapulah ambo kurangi amplop ustad tuh, ya Allah. Umpama ini. Oh, viral kini tuh Pak. Tapi tidak goreng di sini. Untuk ustadz sekian ditukarnya amplop, ditariknya sekian. Ustadz kok tahu? Saya nengok pengumumannya, honor khotib sekian dan diterima sekiannya Pak. Tapi tidak mungkin pula lah kami ribut, ya enggak Pak.
karena dakwah ini bukan masalah bisnis. Tepak soyo diam. Itu makanya banyak ustad kucek-kucek, kurih-kurih. Manang gua ngati dek perangai gorim gua kadang-kadang. Akhirnya ada kawan nekat, di teleponnya pengurus, berhenti kawan kejadiannya Pak. Nah itu kan kasihan Pak. Rupanya itu proyek gorimku selama itu. Saya 9 tahun menjadi gorim masjid. Tahulah hambo pengalaman sepak terjang jadi gorim itu tahu hambo tuh Pak. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, bayangkan dosa itu. Istighfar yang benar. Cara awak ucapkan subhanallah, tanaman surga. Tapi subhanallah yang kayak mana yang akan menghapuskan dosa kecil sebanyak buih di lautan itu? Tanaman surga yang disuruh Ibrahim alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh umatmu memperbanyak tanaman surga. Mana itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Keempatnya tadi dipimpin oleh imam. Cuman elok-elok, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Khusus untuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, maka Rasul kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma mencontohkan dengan menggunakan ruas jari jemari sebelah kanan. Kalau untuk zikir yang lain sampai 100 sampai 1000, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, sampai 100 sampai sekian itu makin banyak makin afdal tuh Pak. La ilaha illallah tuh makin banyak makin afdal. Nggak bisa dengan ini udah 1000 mual lawak dibuatnya begitu Pak. Nggak bisa, harus pakai biji tasbih. Maka Bapak Ibu kalau pergi umroh Mekah Madinah, buka pintu Mekah itu Pak, tengok keluar nampak kodai bergelantungan tasbih. Betul nggak Pak? Kalau seandainya bid'ah lah itu beribu-ribu orang jual tasbih. Baik yang tasbih begini atau tasbih yang digital. Untuk zikir yang mana? Zikir-zikir yang lain, yang banyak jumlahnya. Jangan lalai dari menghitung zikir. Boleh, tidak masalah. Itu kan cuma sarana. Boleh. Tapi untuk selesai sholat nih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Elokkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Elok di situ tuh Bu. Bukan harus berleha-leha. Jangan pula ibu lambat betul. Subhanallah, subhanallah, itu Isa subuh kalau selesai itu lah. Elok kan? Sebab ada orang terlalu laju subhanallah. Tidak sampai ke ujung. Apa kata malaikat? Iya Pak, alhamdulillah. Wah, onek malaikat mendokekkan telinganya ke mulut apa tu apa yang dibaca apa? Elok kan? Jadi cara menentukan hasil satu. Yang kedua, lama oleh Pak. Di masjid itu memang lama Pak. Masjid lain lah sampai sebenarnya. Yang kedua, yang mempengaruhi amal itu prioritas atau tidaknya, diterima atau tidaknya, besarnya pahala atau tidaknya, tengok yang kedua ini. Tengoklah tempat pelaksanaan. Sebab ada amalan tertentu Bapak Ibu, memang ditentukan tempatnya. Kalau tidak di situ, tidak diterima. Kalau tidak di situ, tidak afdol. Contoh apa Ustadz? Umroh. Umroh itu harus ke Mekah. Bapak pergi ke kota Jakarta umroh, tidak akan diterima. Ke Medan, apalagi ke Medan, tidak akan diterima. Tengok tempat. Atau memang diterima, tapi kurang afdol. Contoh, sholat 5 waktu. Memang mungkin diterima di rumah, tapi lebih afdol di masjid. Beruntung Bapak Ibu selalu datang ke masjid nih Pak. Ribuan sekarang manusia meratap dalam kubur supaya bisa melangkah ke masjid. Awak alhamdulillah man roha ilal masjidil jamaati. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid, setiap langkahnya hapus satu dosa. Langkah kedua
ditulis pahala. Langkah ketiga, mengangkat 1 derajat. Hitunglah berapa langkah dari rumah. 1, 2, 3. Tidak mau awak itu. Sahabat saking pahamnya dengan kola rasulnya itu, mereka mengecil-ngecilkan langkah supaya banyak hitungnya. Kayak gitu Pak Ustaz, tidak kayak gitu kiro-kiro. Begitu yakinnya mereka. Jadi beruntung Bapak Ibu yang sering ke masjid ini. Itu baru menuju masjid. Bagaimana kalau sudah sampai di pintu masjid, di depan hotel saja awak disambut oleh bujangdara. Apalagi di depan rumah Allah. Ribuan malaikat menyambut Bapak Ibu. Cuma tidak nampak. Karena tidak nampak orang tak yakin. Belum lagi. Lewat, yaitu baru syuruk. Sekarang ibu sholat tidak dapat pahala. Dosa dapat. Kan ada kadang-kadang sebahagian jamaah pura-pura rajin. Begitu berbunyi langsung sholat. Tak dapat pahala, dosa. Lewatkan dulu 10 menit. Saya bukan mau berlama-lama ceramah. Karena ujungnya segitu-segitu. Ya Bapak Ibu-nya. Tapi saya sampaikan amanah oleh penitia. Nah, kaum muslimin yang berbahagia. Sampai di mana tadi kaji awal terlalu. Jalan. Apalagi menuju sampai di pintu masjid ini. Di ribuan malaikat, silakan. Disuruh masuk aja, ditemani awak nih sekarang nih. Ini penuh dengan ribuan malaikat, cuma tidak nampak. Bagi bapak yang duluan masuk ke masjid, disuruh ambil bagian VIP depan. Pak, sini Pak, atau malaikat. Kemari Pak, kemari. Cuman karena awak nak nampak, awak bertahan di tengah. Begitu awak masuk ke masjid, siku awak sholat. Kan banyak itu. Bukan salah, tapi lebih afdol kemari. Dalilnya Pak Ustadz, la sholata illa sutroh. Tidak ada keberkahan sholat seseorang, kata Rasul, kecuali di depannya ada sutroh, dinding. Maka dekatkan awak ke dinding. Tak ada dinding, punggung kawan yang di saf ini bisa dinding. Bangku bisa dinding. Barang yang tingginya setinggi 30 cm, setinggi anak panah yang ditancapkan Rasul, bisa menjadi dinding. Bahkan boleh mendekati dinding. Umpamanya bapak itu pergi, ini kan berjarak, boleh awak mendekati dinding. Selangkah, 2 langkah, 1 saf saja. Tapi kalau bapak, tidak usah diikut betul Pak. Kalau bapak berdiri di sini, lalu semuanya ini berangkat, jangan pula. Kalau seperti itu, ancak langsung pulang oleh Bapak Ibu. VIP ini, jadi di dalam masjid ini ada profesi yang jikalau awak tahu, berebut awak apa. Cuman karena awak tidak tahu, lau ta'lamun nasu ma fin nada'i wasofal awali thumma lam yajidu illa yastahimu lastahamu. Kalau tahulah mereka apa yang dikandung dalam profesi ini, kata Rasul, mereka tak mendapatkannya kecuali harus mengundi, pasti mereka lakukan. Berebut. Mana itu? Azan. Azan ini berebut awaknya Pak. Jadi bagi bapak-bapak yang bagus suara, sekali-kali azan. Pahalanya besar. Tapi kalau enok suara, kalau kamu membuat hati orang sakit, tidak usah. Sakit hati orang menengapa azan, tidak usah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan lah. Hayya 'alal shalah. Azan. Tapi kalau kamu membuat sakit hati orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk jawi nanti semboleh buatang, tidak usah azan. Apalagi azan subuh.
Dah jelas subuh itu lampu mati, hujan rintik-rintik, musola dekat pula ke kuburan, terdengar pula anjing melolong. Apa pun nekat azan. Salat minan naum. Tak jadi orang ke masjid, Pak. Disangka orang hantu kuburan tu nazan. Anda usahlah azan deh, Pak. Kata pepatah Arab, celakalah seseorang yang tidak mengukur kemampuan dirinya. Kalau memang tak bisa, anda usah azan. Menjadi imam ni orang pilihan nih, Pak. Nih, imam awak nih. Tak semua orang bisa menjadi imam. Semua orang bisa menjadi makmum. Untuk imam orang pilihan. Tak sembarang orang nih, Pak. Pahalanya sangat besar ini. Ada kadang-kadang imam, tapi bukan imam di sini. Yang penting selirunya yang akan disampaikan. Di samping bacaannya Allahu alam, kemudian tambah pula lagi panjang minta ampun. Padahal kata Rasul, di belakang engkau itu ada 4 tipe manusia. Ada orang tua, orang sakit, orang punya urusan sesudah sholat, seorang perempuan yang sedang ditunggu anak-anaknya. Kalau engkau menjadi imam, jangan panjang ayat. Kalau nak panjang, sholat sunat, hantamlah. Mau 4 juz 1 rakaat, hantamlah. Rasulullah 4 juz 1 rakaat. Tapi kalau untuk menjadi imam, jangan panjang. Ada imam muda, tapi tidak imam di sini. Mentang-mentang dia hafiz Quran, dibantainya sepanjang-panjang. Yasin. Yasin 83 ayat. Sementara atuk nan di belakang kau bentuk togak. Pertahanannya cuma sebelah kiri, kau menggantung. Sedang menuju masjid aja kau bentuk gaya. Dibaca si imam ni Yasin, apa ndak kucik muku apa? Yasin. Oh mak kata apa? Salah borong ambo solat di masjid tu. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ya setiap ayat 1 derajat turun. Malam besok apa tu akan datang ke masjid. Pernah pula pengalaman saya menjadi makmum. Saya tanya sama Pak, siapa imam di sini, Pak? Awak, Pak Ustaz. Oh, alhamdulillah. Yo, Bapak oleh Pak Ustaz, awak yang tua di siku, itu awak menjadi imam. Jadi alasan apa tuh menjadi imam? Karena dia yang paling tua di situ. Padahal tua itu memang kriteria menjadi imam. Nomor ompek boleh. Yang nomor 1-nya ndak tua dong. Bacaan bagus, suaranya menyenangkan, paham dengan agama, berakhlakul karimah, menjaga diri dari perbuatan dosa-dosa besar. Selanjutnya seterusnya nomor rompek boleh lebih tua. Apa kok bangga tua? Awak nentuo di situ. Akhirnya dia pun menjadi imam. Kami di belakang. Menyebut sabnya saja tersumbek mulutnya, Pak. Ini ada begigi kan? Gawat kau kata ambo. Mulailah dia mengangkat takbir, Pak. Allahu Akbar. Mak, bapu kumbang mengirik tiang, bentuk itulah bunyinya, Pak. Allahu Akbar. Sebenarnya ambo niyo golak, Pak, tapi karena awak ustad tahannya. Mulailah dia baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin tong tak tung tung tung. Sampai kami membergoyang di belakang di buatnya, Pak. Kalau bentuk itu tidak usahlah menjadi imam. Termasuk di saf pertama ini. Kaum muslimin tengok tempat. Sekarang bapak ibu sudah ke masjid. Cuma nama masjidnya beda. Satu nama masjidnya Nurul Islam. Satu lagi namanya Masjid Nabawi Madinah. Sama masjid. Tapi karena tempatnya beda, kota beda, beda hasil. Kata Rasul, 1 rakaat di masjidku ini
Mana tahu Bapak Ibu bulan besok, tahun besok pergi umroh. Amin ya rabbal alamin. Minta sama Allah, ya Allah kalau saya tak bisa haji, umroh paling tidak. Haji kecil jadilah ya Allah. Sebelum saya mati tolonglah saya, panggillah saya ya Allah. Karena itu sebaik-baik panggilan. Dikabulkan Allah. Hah? Tukang bubur saja naik haji dalam sinetron. Ya Pak, dalam sinetron tapi nanti dipanggil oleh Allah. 1 rakaat di masjidku ini kata Rasul. Mak lamanya. Tadi 6 menit inilah berubah 9 menit Bapak Ibu. Yang merah ini kan? Nah. 1 rakaat di masjidku ini sama dengan 1000 rakaat di masjid yang lain. Tidak ada tempat seperti itu. Kata Rasul kecuali Masjidil Haram dikalikan 100 kali lipat. 1000 kali 100, 100.000 rakaat. 1 rakaat di Masjid Nabi, 1000 rakaat di Nurul Islam. 1 rakaat di Masjidil Haram, 100.000 rakaat di Masjid Nurul Islam. Tidak akan terkejar ke doa. Itu masalahnya tempat itu. Segagah-gagah Bapak Ibu lah, pergilah sholat ke Nurul Islam ini. Niat 1000 rakaat. Sekali waktu ini 1000 rakaat. Begini Bapakku datang 1000 rakaat. Insya Allah bentuk ikonya pulang. Keripiang lutut itu Pak. Kalau tak percaya cobalah. Berdoa di Bukit Sofa, berdoa di Bukit Marwa, tak sama berdoa di Bukit Tinggi. Jauh bedanya itu. Walaupun duduk di bawah jam gadang itu, jauh bedanya. Kenapa? Tempat. 2. Yang ketiga, yang terakhir, yang mempengaruhi amal awak afdal atau tidaknya. Walaupun cara sudah sama elok, tempat sudah sama di masjid, hasil akhirnya masih beda juga lagi. Kenapa demikian? Yang ketiga ini yang membedakan. Tengok waktu. Si A sholat di awal waktu, si B sholat di akhir waktu. Sama enggak Pak? Enggak kan sama. Walaupun sholatnya sudah sama-sama selesai, tapi tadi waktunya kan beda. Si A di awal waktu, si B di akhir waktu. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul amalu ahabbu ilallah. Apa amal yang paling disukai oleh Allah? Maka kata Rasul, as-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu, karena waktu mempengaruhi. Mendoa, Wak. Sekarang kalau Bapak Ibu berdoa, ini dikabulkan Allah. Cuman kalau berdoa pada waktu yang sangat ditentukan, masuk jam ini macam mana ya Pak? Oh, kini dah selesai nih dah? Belum? Udah sampai waktu dah? Oh, makin lama makin banyak tambah nih kau tengok. Tadi tambah 9, kalau tambah 2 boleh. Berarti udah sampai nih? Oh gitu. Udah pas tuh. Tinggal 3 menit lagi lah. Kalau tambah 15. Oh ya, paham. Maklum lah Pak, saya orang baru di Siko, jadi ambon tidak tahu loh. Iya. Iya pula. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, mendoa awak sesudah azan sebelum maghrib, sesudah azan sebelum qomat. La yaruddu doa bainal azani wal iqamah. Allah tidak akan menolak doa seorang hamba sesudah azan sebelum qomat. Jadi Bapak Ibu, waktu menentukan hasil. Dalam sehari semalam ada waktu yang utama, sepertiga malam yang akhir. Beruntung Bapak Ibu yang tadi sholat malam jam 3, jam 4. Sholat wasallu fil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Bapak Ibu yang sholat waktu tidur tadi, orang lain tidur, besok di surga akan di akhirat dimasukkan ke dalam surga dengan selamat. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini beruntung tuh Pak yang mau sholat malam. Dalam sehari semalam hari Jumat Sayyidul Ayyam. Jumat kemarin Sayyidul Ayyam, hijul fuqara idul masakin. Hajinya orang fakir, hari raya Idul Fitri orang miskin. Jangankan beriman beramal soleh di hari Jumat, wafat di hari Jumat pun husnul khotimah.
Jadi kalau bisa meminta, mintalah wafat di hari Jumat. Kalau bisa meminta, mintalah di hari Jumat. Tapi jangan Jumat iko, tinggal beberapa hari lah. Pokoknya Jumat lah. Di dalam setahun bulan Ramadan, Sayyidus Suhur, penghulu daripada segala bulan. Kaum muslimin yang berbahagia, menunjukkan kepada kita bahwa waktu mempengaruhi amal awak. Maka tengoklah cara, tengoklah tempat, tengoklah waktu. Karena sekali lagi ujung-ujungnya siapapun awak, amal ini juga yang akan membahagiakan kita di kampung akhirat. Kata Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, kesenangan hidup di dunia bisa diperoleh dengan memperbanyak harta. Tapi kesenangan hidup di akhirat bisa diraih, diperoleh dengan memperbanyak amal. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, dan kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.